Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus. Mari kita berjuang terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup, selagi kita masih bisa bergerak, melangkah ke masjid, masih bisa rukuk, masih bisa sujud, masih bisa bernafas, masih bisa datang ke masjid, masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berjuang terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menunda-nunda untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sehat pun bisa saja mati mendadak, karena kematian ini tergantung Allah Subhanahu wa taala, bukan tergantung sakit atau tidak sakit, tapi tergantung Allah Subhanahu wa taala yang mencabut roh yang ada di dalam badan kita itu. Kalau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali meninggal kita. Walaupun orang itu sehat, walaupun tidak sakit, maka dari itu persiapkan diri sebelum kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelihara sholatnya, jangan sampai telat-telat, usahakan 5 waktu, usahakan berjamaah. Jangan berbuat perbuatan-perbuatan yang haram, yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimu sholata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala salat, zakat, sujud, rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ini banyak di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, dan ini adalah kebutuhan kita. Kalau kita kerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini, hidup kita padam, hidup kita terang, hidup kita tenang. Kalau kita tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa membuat kita sedih, gelisah, bingung, itu semua sumbernya gara-gara dosa. Kadang gara-gara riba, kadang gara-gara macam-macam. Pokoknya perbuatan-perbuatan dosa itu mengakibatkan hidup kita bingung, gelisah, sedih. Atau yang kita tonton maksiat, mata kita gunakan untuk maksiat, atau perbuatan tangan kita gunakan untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua mengakibatkan gelisah, bingung. Dan orang-orang di akhir zaman ini banyak orang-orang yang gelisah, yang bingung karena kurangnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kurang membersihkan dirinya supaya benar-benar bersih, supaya benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak dibersihkan dengan yang sebenar-benarnya bersih, itu bisa gelisah, bisa bingung, dan akhirnya larinya ke obat-obatan seperti inek, seperti narkoba, seperti sabu-sabu, ganja, asap-asap ini bisa mengakibatkan mabuk. Jadi kalau zaman dahulu asap bukan berupa asap, bukan berupa pil, bukan berupa kapsul, berupa homer, minuman cairan. Tapi di zaman sekarang ini yang memabukkan ini banyak. Jadi berupa homer. Homer berupa obat-obatan, berupa asap, ganja, narkoba. Banyak seperti obat-obatan, seperti inek. Ini semua barang haram yang harus dijauhi. Kita mencari ketenangan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan ketenangan-ketenangan yang palsu, ketenangan-ketenangan yang sementara, yang setelah itu gelisah lagi, datang lagi gelisah, lebih parah lagi, lebih nemen lagi. Karena apa? Karena bukan ketenangan yang sebenarnya, ketenangan yang palsu. Jangan kita tertipu dengan ketenangan-ketenangan seperti itu. Di akhir zaman ini banyak, bahkan mereka sholatnya pun bisa-bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau masih kena barang-barang haram seperti itu. Apalagi kadang-kadang kalau disuruh ngimami keluarganya yang meninggal dunia, saudaranya atau keluarganya, itu lebih afdol keluarganya sendiri yang jadi imam sholat jenazah. Kalau dia terkena obat-obatan, inek, ganja, narkoba, atau minum-minuman keras, tidak boleh jadi imam sholat jenazah pun haram. Padahal lebih afdolnya keluarganya sendiri. Tapi kalau kena barang-barang haram seperti itu, rusak ibadah, merusak akal, merusak pikiran, merusak diri kita. Jadi kita harus berusaha membersihkan hati, membersihkan diri, ketenangan yang abadi. Ketenangan yang abadi, kita harus mengikuti petunjuk Al-Quran, petunjuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketenangan yang sebenar-benarnya, yaitu apabila iman kita sudah tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kita kepada Allah di atas cinta kita kepada seluruhnya, itu kita merasakan lezatnya iman. Kalau kita merasakan lezatnya iman, tidak ada artinya, itu tidak kanggu semua. Ganja, obat-obat penenang, narkoba, sabu-sabu, hal-hal seperti ini tidak ada gunanya, semuanya tidak kanggu. Semuanya ini tidak memberikan kebaikan, malah menghancurkan, merusak masa depan, merusak pikiran, merusak tenaga. Ada yang jadi impoten, bisa lemah syahwat gara-gara asap ganja. Barang-barang seperti ini barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan didekati. Barang-barang seperti ini merusak masa depan kita sampai di akhirat. Allah ya Allah, jangan sampai. Kadang setan ini luar biasa. Kadang orang yang sudah berilmu tinggi masih dirusak sama setan. Allah, ngeri. Kadang-kadang mereka itu menyeru orang untuk berbuat baik, tapi dirinya masih terjerumus dalam kesesatan. Banyak seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan ini, mengatakan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ini supaya kita perhatikan. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab. Tidakkah kamu mengerti? Jadi ada orang-orang yang ahli membaca kitab, tapi akhirnya disesatkan oleh setan gara-gara kena asap-asap tersebut. Akhirnya pikirannya gak karu-karuan. Akhirnya meninggalkan sholat, merasa makrifat, akhirnya meninggalkan syariat. Ini gara-gara barang haram tersebut. Gara-gara barang-barang tersebut akhirnya rusak. Syariatnya rusak, ajarannya dia yang dia perintahkan, dirinya dia sendiri tidak mengerjakan. Allah, ngeri. Jadi barang-barang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak bisa menenangkan kita. Ketenangan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bertakwa, sholat tahajud, banyak zikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berbuat maksiat. Karena sekarang maksiat itu macam-macam caranya. Bukan cuma di dunia ini saja. Di dunia maya pun banyak setan-setan yang merusak mata manusia, merusak pikiran manusia, merusak hati manusia. Ini hati-hati.
supaya kita waspada. Banyak sekali, tidak karu-karuan. Jangan sampai kita dirusak mata kita, pikiran kita, hati kita. Bersihkan diri selalu, usahakan di jalan Allah selalu. Walaupun menggunakan HP, gunakan di jalan Allah selalu. Gunakan HP, kalau digunakan kebaikan bisa dapat pahala. Tapi kalau digunakan untuk maksiat di jalan-jalan yang sesat, malah menambah dosa. Malah bikin sedih. Jadi sedih, bingung, gelisah, stres, itu semua gara-gara dosa. Gara-gara dosa. Jadi dosa itu harus dibersihkan. Minta ampun kepada Allah, tobat kepada Allah, dibersihkan dengan kebaikan-kebaikan terus. Dengan berpuasa sunnah, dengan sholat malam, dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Supaya apa? Supaya kita ini terhindar dari godaan-godaan setan. Harus kuat sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang ngajak kepada kesesatan, mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada kebatilan, dia tidak mau. Walaupun hubungannya terputus dengan manusia, tidak peduli. Yang penting hubungannya dengan Allah tidak terputus. Ini yang penting. Hubungan kita kepada manusia pun harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak sesuai aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ditemani, tinggalkan. Kalau orang mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada korupsi, mengajak kepada kebatilan, mengajak kepada hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, kita harus tinggalkan. Yang penting hubungan kita jangan sampai rusak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan kita terputus kepada manusia-manusia yang tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa. Yang penting hubungan kita kepada Allah jangan sampai putus. Kita berbuat baik kepada manusia karena Allah. Kalau mereka mengikuti aturan Allah, sesuai aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terus baik, kita terus berhubungan. Tapi kalau mereka mengajak kepada kemaksiatan, mereka mengajak kepada kebatilan, mereka mengajak kepada homer, kepada obat-obatan, kepada inek, kepada narkoba, kepada kejahatan-kejahatan, kita harus putuskan hubungan dengan orang-orang seperti itu. Kita harus terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai masa depan kita rusak, hancur dunia akhirat. Gara-gara salah pilih teman. Gara-gara salah pilih teman, rusak masa depan. Dunia akhirat hancur. Diajari yang sesat-sesat, diajari menyimpang, diajari tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW yang sebenarnya. Akhirnya tersesat. Ini jangan sampai. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma